Kasus korupsi terbesar di Indonesia. Merugikan negara miliaran rupiah. Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu. Kasus-kasus baru terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Bahkan, banyak di antara para koruptor itu masih bebas berkeliaran. Terbaru, kasus yang menyeret nama Surya Darmadi dan Bupati Indragiri Hulu Inhu, periode tahun 1999 sampai tahun 2008. Raja Tamsir Rahman disebut menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. 1. Kasus penyerobotan lahan di Riau. Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu, Inhu, periode tahun 1998 sampai tahun 2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Diketahui, Raja Tamsir Rahman pernah melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group. Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apabila terbukti di pengadilan, kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. 2. Kasus PT TPPI, kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, TPP, menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. 3. Kasus korupsi PT Asabri. Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri, Persero, negara harus merugi 22,7 triliun rupiah. Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri, Dirut Asabri tahun 2011 sampai tahun 2016, Sony Wijaya, Dirut Asabri tahun 2016 sampai tahun 2020, dan Bahtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri tahun 2008 sampai tahun 2014. Kemudian Hari Setianto, Direktur Asabri tahun 2013 sampai tahun 2014 dan tahun 2015 sampai tahun 2019, Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan, serta Jimmy Sutopo, Direktur Jakarta Emiten Investor. 4. Kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Persero, terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Heri Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hansen International, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian 16,8 triliun. 5. Kasus Bank Senturi. Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Senturi. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun rupiah. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan, LHP. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, FPJP, ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara 689,394 miliar rupiah. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6,742 triliun rupiah.
6. Kasus korupsi Pelindo II. Pada 2020, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam laporan tersebut diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah. 4 proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobil Crane dan kue Crane kontainer yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo R. Jelino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan 3 unit KCC. 7. Kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis selanjutnya yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar AS. Berstatus tersangka, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. 8. Kasus SKLB-LBI, kasus Surat Keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, SKLB-LBI ini terjadi pada 2004 silam saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali. SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember tahun 2002 oleh Megawati Soekarno Putri, yang saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, nilai kerugian keuangan negara mencapai 4,58 triliun. 9. Kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong. 11. Kasus korupsi Bansos COVID-19 pada tanggal 6 Desember tahun 2020. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mates kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar rupiah. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Sehingga, total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Jakarta pada Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.490.450.000 rupiah atau sekitar 14,59 miliar rupiah. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah.
Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut mantan Mensos ini memerintahkan dua anak buahnya, yaitu Mates Joko dan Adi Wahyono, untuk meminta fee Rp10.000 tiap paket bansos COVID-19 dari perusahaan penyedia. 12. Kasus korupsi Edi Prabowo. Edi menjadi menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Selasa, tanggal 24 November tahun 2020. Edi dicokok KPK saat ia dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sepulang dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Setelah melakukan pemeriksaan, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020 KPK menetapkan Edi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Setelah proses penyidikan usai, Edi mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta pada tanggal 15 April tahun 2021. Saat menjalani sidang dakwaan, Edi mengaku tak bersalah. Ia juga mengaku lalai karena tidak mampu mengontrol. Namun, 3 bulan setelahnya atau tanggal 15 Juli tahun 2021, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap kader Partai Gerindra itu. Selain itu, Edi juga dihukum denda Rp400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Edi juga dihukum denda Rp400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Edi juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9,68 miliar dan $77.000 AS subsidiar 2 tahun penjara. Edi dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster, BBL, sebesar Rp25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster. Adapun vonis pidana Edi sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Namun demikian, Majelis Hakim memberikan pencabutan hak politik lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yakni 4 tahun. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.